kita memang masih khusus di ibu dan anak. Mungkin nanti kalau pasien laki-laki kita masih terbatas ya kalau untuk pasien BPJS. Tapi kalau untuk pasien umum silahkan bisa berkonsultasi dengan Dr. Robi atau berobat untuk di RSUD Bunda Alia. Saya kira dari saya cukup sekian ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita dapat siang ini dan kita diberikan berkah sehingga bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Siti selaku Direktur RSUD Bunda Alia Depok. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya ingin sampaikan bahwa terkait pertanyaan silakan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa ditulis di chat room atau di chat box. Dan bagi yang ingin bertanya juga bisa kami fasilitasi, boleh nanti raise hand, mungkin nanti kita berikan kesempatan 1-3 orang kali ya dok, untuk yang bisa bertanya langsung ke dokter. Kalau memang masih sulit untuk menulis atau sedang dalam keadaan susah untuk menulis di chat box, silakan kita berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Baik, kita bisa mulai dokter untuk memberikan materinya untuk pada siang hari ini. Oke. Baik, kalau begitu kita persilakan kepada Dr. Robi waktu dan tempat. Silakan dokter. Yuk. Terima kasih buat kesempatannya, terima kasih buat Dr. Siti, Bapak Nofri pada kesempatan siang hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Robi Kurniawan. Saya dokter spesialis penyakit dalam. Kebetulan baru bergabung di Rumah Sakit Bunda Alia Depok ini. Sengaja hari ini, siang hari ini saya mau memberikan sedikit wawasan mungkin ya. Kalau ilmu ya mungkin bisa ditambah sendiri ya sama teman-teman ya, teman-teman sejawat. Materi yang saya ambil hari ini mungkin agak spesifik, agak sedikit ya spesialistik ya, tiroid pada kehamilan. Justru saya memang sengaja mengambil materi ini supaya teman-teman bisa atau berani, paling tidak gugup dalam menghadapi kasus-kasus di vaskes pertama. Nah, memang levelnya memang sebaiknya bukan di vaskes pertama, kecuali memang sudah dalam kondisi-kondisi stabil ya dok ya. Nah, kalaupun memang butuh diagnostik ataupun terapi pada awal, sebaiknya di refer ke rumah sakit. Oke, kita mulai saja ya dok ya. Ini gimana Mbak? Oke, slideshow. Oke, sebagai pendahuluan. Oke, tiroid pada kehamilan. Sebentar. Sudah. Sebentar ya, maaf, masih teknis. Oke, tiroid pada kehamilan. Kasus ini sering ditemukan, dok. Sering kita temukan, tapi sulit untuk didiagnostik. Ya, tentunya karena keterbatasan alat dan pengalaman. Alat yang dimaksud ya butuh pemeriksaan yang lebih spesifik seperti TSH, free tempat. Nah, itu kan biasanya tidak di-cover oleh vaskes 1 ataupun bahkan di rumah sakit swasta kami harus merujuk ke laboratorium luar di mana beban dari pemeriksaannya dibebankan ke pasien. Kecuali rumah sakit pemerintah ya, itu pun juga dengan keterbatasan atau pakem-pakem tertentu dia. Kasus yang bisa kita temui itu mulai dari hipotiroid, hipertiroid, ataupun hiper atau hipo dengan subklinis. Agak susah. Kenapa? Karena hamil itu adalah suatu kondisi hiperdinamis. Artinya apa? Orang dengan kehamilan itu mirip sekali dengan kondisi hipertiroid. Mulai dari basal metabolisme rate-nya yang meningkat, kemudian debar-debar dengan cardiac output yang meningkat, sering merasa kegerahan atau gemetaran, itu overlapping dengan klinis dari kondisi kehamilan. Jadi sulit sekali kita mendiagnosa atau melakukan scoring terhadap pasien-pasien dengan hipertiroid. Kenapa terjadi seperti itu?
Ini khusus di daerah yang memang terjadi daerah endemis yang kekurangan iodium. Jadi untuk daerah-daerah yang kekurangan iodium, pada kehamilan timbullah goiter. Nanti patofisiologinya mungkin sedikit akan saya ulas. Jadi kalau ada sedikit data asal dari pasien tersebut dan kebetulan ada prevalensi daerah tersebut memang banyak terjadi goiter ataupun struma ataupun hipertiroid, bisa kita asumsikan jangan-jangan pasien ini mengalami hipertiroid yang tercetus pada kondisi kehamilan. Apa bahaya dan kekhawatirannya? Jadi pertama, pada trimester 1, janin itu tidak bisa memproduksi tiroid sendiri. Ya. Makanya tidak akan terdeteksi pada kehamilan, sampai 12 minggu lah. Di atas 12 minggu, ataupun sampai pada akhir-akhir trimester akhir, barulah si janin bisa memproduksi kelenjar tiroid sendiri, atau hormon tiroid sendiri, mulai dari TSH, FT4, dan levelnya semakin meningkat pada akhir-akhir kehamilan. Apa yang terjadi bila terjadi gangguan produksi tiroid, mulai dari gangguan pertumbuhan, kongenital, sampai kematian. Makanya deteksi awal atau screening awal, deteksi dini perlu kita lakukan untuk mencegah gangguan pertumbuhan dari si janin, ataupun kematian pada janin. Yang menarik pada pasien-pasien, nanti mungkin saya akan berikan sedikit kasus ya, kasus Graves' disease atau tiroiditis selama kehamilan. Ini dia malah remisi. Jadi pada saat kehamilan, Graves' disease-nya malah berkurang atau menurun. Tapi tidak semua Graves' disease pada saat kehamilan mengalami remisi. Beberapa mengalami remisi karena secara patofisiologi Graves' disease itu adalah suatu proses autoimun, di mana pada saat kehamilan imun itu akan tertekan. Fungsinya apa? Supaya tidak menyerang si janin yang dianggap sebagai benda asing. Kebetulan penekanan dari autoimun tersebut juga berpengaruh pada Graves' disease, sehingga terjadilah remisi. Namun setelah kehamilannya selesai atau terminasi, biasanya Graves' disease-nya itu kembali timbul atau aktif. Ya, ini sedikit fisiologi dari tiroid. Jadi dari WHO sendiri pada trimester 1 kebutuhan dari konsumsi tiroid itu mencapai 200 mikrogram. Normalnya bila dia tidak hamil hanya 100 sampai 150 mikrogram. Kenapa seperti itu? Banyak hal-hal yang menyebabkan kebutuhan dari iodium konsumsi iodium itu semakin meningkat. Salah satunya adalah GFR yang meningkat. Jadi pada saat kehamilan fungsi dari ginjal itu sedikit meningkat, di mana ekskresi dari iodium akan semakin meningkat. Artinya, buangan dari iodium akan semakin meningkat selama kehamilan. Kemudian di hepar akan produksi yang namanya TBG, thyroid binding globulin. Jadi semakin dia banyak mengikat, otomatis iodium yang bebas juga semakin sedikit. Makanya pasien-pasien sama hamil juga membutuhkan iodium yang semakin meningkat. Kemudian adanya HCG. HCG ini unik, dokter. Kenapa? Dia itu memiliki subunit yang mirip dengan kelenjar tiroid. Sehingga dia akan berikatan dengan thyroid stimulating hormone receptor. Artinya, setelah berikatan, dia akan menstimulasi pembentukan atau aktivitas. Tapi TSH reseptor tersebut stimulasinya tidak cukup kuat atau lemah. Ini sedikit prediktor pada saat-saat perubahan fisiologis selama kehamilan, mulai dari peningkatan estrogen, peningkatan thyroid binding, peningkatan HCG kurang lebih setiap 10.000 dapat meningkatkan TSH sekitar 0,1 mikrogram dan menurunkan FT4 0,1 mikrogram.
Kurang lebih seperti itu. Pada perempuan status yodium tadi saya bilang lagi, tiroid pada trimester pertama belum bisa diproduksi pada janin. Kemudian di atas 12 minggu janin baru membutuhkan yodium untuk produksi tiroid. Jadi semakin dia setelah 12 minggu tiroid mulai berkembang, dia membutuhkan asupan yodium. Nah, salah satunya peningkatan kebutuhan yodium di situ. Kemudian TSH mulai terdeteksi di atas 10 minggu. Begitu juga pre-T4, pre-T3, thyroid binding globulin, sampai TSH juga semakin meningkat di umur 36 minggu. Untuk prevalensi kasus-kasus seperti Graves' disease, itu di US itu kecil dok. Hanya sekitar 0,1 sampai 0,4% dari semua populasi. Itu pun dari 0,1, 85% adalah Graves' disease. Ya. Sisanya mungkin adalah penyakit trophoblast atau penyakit mola hidatidosa. Ya. Tadi saya bilang Graves' disease pada kehamilan bisa mengalami remisi karena respon imun untuk melindungi benda asing. Ya. Benda asing di sini adalah janin. Kemudian apa aja kondisi-kondisi yang berhubungan dengan hipertiroid. Yang sering kita temui adalah hiperemesis gravidarum. Kenapa itu hiperemesis gravidarum bisa terjadi? Salah satunya adalah kejadian suatu hiperaktif dari tiroid. Jadi kalau kita ada pasien-pasien di awal kecurigaan trimester pertama adanya hiperemesis gravidarum, perlulah kita pertimbangkan adanya suatu hiperaktif dari tiroid. Kemudian ada lagi penyakit-penyakit trophoblast yang mungkin bisa kita sering temuin adalah mola hidatidosa, di mana kadar dari HCG yang cukup tinggi bisa menyebabkan suatu kondisi hipertiroid, karena beta HCG sendiri juga subunitnya juga mirip dengan kelenjar tiroid. Bahayanya lagi dari kondisi-kondisi hipertiroid, salah satunya adalah PEB, gagal jantung, sampai krisis tiroid. Oke, gimana caranya mendiagnosa hipertiroid pada kehamilan? Sampai saat ini gejala dan tanda memang tidak spesifik karena gejala dan tanda itu overlapping dengan kondisi kehamilan itu sendiri. Jadi di mana dikatakan memang hiperdinamik. Pasien-pasien dengan kehamilan memiliki cardiac output yang lebih tinggi, kemudian berat badan atau penaikan berat badan yang tidak sesuai, penurunan atau penaikan berat badan, tapi tidak sesuai dengan usia kehamilan. Terus kita temukan adanya suatu oftalmopati, adanya struma yang jelas, kelemahan otot, ataupun myxedema. Itulah tanda-tanda atau gejala yang bisa kita menjadi acuan suatu terjadi hipertiroid. Kalau tanda-tanda yang lain, saya rasa tidak cukup spesifik, karena itu overlapping dengan kondisi kehamilan, seperti cardiac output yang tinggi, basal metabolisme meningkat, banyak pipis, banyak makan, dan lain-lain, tidak cukup spesifik. Jadi kalau ketemu pasien, ada tanda-tanda penurunan berat badan, kenaikan berat badan, tidak sesuai dengan umur kehamilan, adanya oftalmopati, exophthalmus, ada struma, ada kelemahan otot, ataupun ada myxedema pretibial, perlulah kita pikirkan itu suatu hipertiroid. Pemeriksaan yang saya sebut itu yang sebelumnya mungkin bersifat subjektif, tapi untuk mendiagnosa dengan baik perlu pemeriksaan yang objektif. Pemeriksaan apa itu? Yang sudah kita familiar adalah TSH, pre-T4, pre-T3, ataupun dengan ataupun pemeriksaan yang spesifik dengan memeriksa suatu antibody.
Pemeriksaan antibodi ini kita lanjutkan setelah kita berhasil mendiagnosa suatu hipertiroid atau hipotiroid. Jadi tidak bisa kita langsung memeriksa suatu antibodi tanpa men-screening lebih awal, memastikan apakah ini benar hipertiroid apa hipotiroid. Sesuai kita dapatkan, baru kita cari tahu etiologinya, apakah ini karena autoimun, karena infeksi, ataupun karena hal-hal yang lain. Oke. Tata laksana apa yang paling tepat? Sebetulnya masih perdebatan atau kontroversi, tapi yang saya ambil beberapa kutipan. Jadi alasan kenapa PTU lebih banyak dipakai daripada metimazol, karena dia berikatan dengan albumin itu lebih kuat. Nah, namun ternyata metimazol atau MMI itu tidak memiliki efek teratogenik dibanding PTU. Nah, inilah yang menjadi beberapa pertimbangan dari para klinisi. Kadang ada yang lebih memilih PTU, kadang juga ada yang memilih metimazol. Salah satunya adalah ini. Kalau PTU, karena dia berikatan dengan albumin lebih kuat, untuk sampai ke janin atau melewati sawar plasenta itu lebih rendah dibanding MMI. Tetapi dia memang tidak dikatakan secara langsung memiliki efek teratogenik, tapi MMI tidak dilaporkan memiliki efek teratogenik. Semua pengobatan, semua terapi itu ditargetkan untuk menjadi atau menghasilkan suatu kondisi euthyroid dengan minimal dose. Jadi target atau keberhasilan dari pengobatan kita adalah kondisi yang tadi, pemeriksaan TSH, FT3, FT4, dan klinisi mencapai suatu kondisi euthyroid dengan minimal dose. Pertama kali pada saat mendiagnosa, bisa saja kita memberikan PTU sebanyak 100 sampai 150, itu pun per 8 jam. Sesudah mencapai target di sini klinis dan data objektif dari pemeriksaan laboratorium yang sudah tercapai, baru kita bisa menurunkan dosis tersebut. Ada lagi propranolol, tapi jarang dipakai kecuali pada kondisi-kondisi hipertiroid akut ataupun keadaan persiapan mau operasi. Ya. Efeknya karena dia mampu mencegah konversi T4 menjadi T3 di perifer. Efek pada janin sendiri terhadap hipertiroid itu banyak sekali. Salah satunya yang paling utama timbulnya takikardi, gangguan pertumbuhan, gagal jantung pada janin, ataupun ada timbulnya suatu struma. Efek-efek tersebut memang berbahaya selama masa kehamilan ataupun setelah kelahiran. Efek terhadap janin pun juga cukup mengkhawatirkan ya dok ya. Mungkin itu teman-teman pediatri nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Nah, yang tadi kita bahas hipertiroid, sekarang hipotiroid. Sama sebetulnya, susah sekali untuk mendeteksi suatu hipotiroid karena overlapping dengan kondisi gejala kehamilan. Tapi kalaupun kita bisa menemukan pada saat pemeriksaan awal adanya suatu anemia, gagal jantung kongestif, perdarahan, preeklamsi, bisa saja kita bisa memikirkan suatu kelainan tiroid, yaitu hipotiroid. Seperti itu. Efeknya banyak sekali kalau dibiarkan atau tidak diobati dengan baik, kondisi ini bisa mengganggu pertumbuhan karena fungsi tiroid sendiri adalah sintesa protein penting untuk metabolisme, enzim, dan lain-lain. Gangguan pertumbuhan, perkembangan kognitif, neurologis, bayi, ataupun pasien bayi-bayi tersebut lahir pada saat ataupun pasien bayi-bayi lahir akibat hipotiroid mengakibatkan suatu kondisi berat badan lahir bayi yang rendah. Penyebab tersering dari hipotiroid itu banyak macam. Salah satunya autoimun, post ablasi, nggak cukup familiar mungkin buat teman-teman, ablasi. Terus penggunaan drug abuse. Kadang-kadang pasien karena sudah rutin berobat, dia merasa kondisinya kurang baik, menambah sendiri dosisnya,
frekuensinya dari yang 3 kali menjadi 4 kali, dari yang 250 jadi 500, macam-macam, sehingga overtreatment. Kondisi-kondisi overtreatment tersebut, tadi yang kondisinya sudah euthyroid malah menjadi hipotiroid. Nah, mungkin teman-teman pada saat mendapatkan pasien-pasien dengan gangguan tiroid perlu anamnesa lebih dalam. Artinya cari tahu sudah berapa lama diobati, sudah dengan obat apa saja, berapa banyak, berapa dosisnya, berapa kali. Jangan langsung mendiagnosa dan langsung memberikan terapi, karena itu akan mengacaukan ritme dari pengobatan sebelumnya. Bagaimana mendiagnosa hipotiroid? Sama ya dokter ya. Kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium. Ini yang paling objektif dan tidak bisa dipungkiri, karena untuk gejala-gejala yang lain seperti konstipasi, tidak tahan udara dingin, frekuensi denyut nadi jantung yang rendah, itu overlapping dengan kondisi-kondisi yang lain. Tapi kalau pasien tersebut punya komorbid. Oke. Tata laksana sudah saya sampaikan sebelumnya. Mungkin untuk yang hipotiroid, bedanya kalau yang hipertiroid dengan PTU atau metimazol, yang hipotiroid kita menggunakan analog atau yang mirip dengan tiroid aslinya, dalam hal ini Euthyrox, mungkin yang beredar di pasaran. Dosisnya mulai dari 100 mg, bisa dinaikkan setelah 4 minggu. Dinaikkan dalam arti belum mencapai target, artinya kondisi atau pemeriksaan laboratorium seperti TSA atau FT4-nya belum mencapai target normal. Untuk kesimpulan, jadi kehamilan dengan perubahan fisiologis tiroid itu memang overlapping. Jadi susah sekali pasien-pasien dengan kehamilan datang dengan gambaran klinis mirip hipertiroid atau hipotiroid. Jadi akan overlapping. Kesulitan kita di lapangan adalah bila tidak ada penunjang seperti FT3, FT4 atau TSH. Screening perlu kita lakukan. Kenapa? Karena resikonya cukup besar bagi bayi dan ibu. Bila tidak diobati dengan segera, bisa mengakibatkan kelainan kongenital, gangguan pertumbuhan, sampai kematian. Mungkin kita masuk ke contoh kasus ya dok ya. Ini saya ambil kasus dari rumah sakit di daerah Jawa Tengah. Ya. Pasien wanita 29 tahun dengan Graves' disease, ya, Graves' disease dengan hipertiroid. Kebetulan dia hamil kelima, partus 2 kali, abortus 2 kali. Umur kehamilannya 25 minggu. Pada saat ini kondisinya adalah preeklamsi dan adanya HELLP syndrome. Fokus pembahasan kita di Graves' disease dan hipertiroid. Jadi dia datang, ya, keluhan utamanya pusing sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit. Kalau di flashback 4 tahun yang lalu, dia sudah mendapatkan pengobatan hipertiroid selama 6 bulan. Saya kurang tahu datanya, apakah sudah mengalami suatu kondisi euthyroid atau belum, tapi kelihatannya kalau sudah 4 tahun atau sudah lama harusnya sudah bisa tercapai ya, kecuali pasien tersebut tidak datang berobat rutin. Kemudian 6 bulan sebelumnya juga pasien sudah terdiagnosa dengan kehamilan, artinya memang sudah ada kontak dengan para klinisi, spesialis, dan memastikan izin supaya dia bisa hamil mungkin. Kondisi salah satu syarat untuk bisa hamil ya selalu kondisi tercapainya euthyroid. Kemudian 1 minggu sebelumnya pasien ini merasa lelah. Nah, lelah kan tidak spesifik, overlapping dan terlalu general untuk suatu keluhan hipertiroid. 5 hari sebelum masuk rumah sakit, pasiennya pusing, nyeri perut, muntah, demam, dan berdebar. Mungkin ini yang agak spesifik, mulai demam dan berdebar. Debarnya apakah karena gangguan jantung, AF rapid,
demamnya apakah karena memang suatu hipermetabolisme ataukah karena ikutan komorbid infeksi. Pada saat itu dilakukan pemeriksaan tanda vital, terdapat hipertensi dengan state 2 160/100, kemudian nadinya 82, tidak didapatkan suatu suatu takikardi, masih reguler, tidak mengindikasikan suatu AF rapid, RR-nya juga 20, tidak ada sesak atau dyspnea, dan pada saat pengukuran BMI-nya masih 23. Kesannya memang pasien ini normal weight. Kondisi yang ditemukan secara fisik hanya exophthalmos dan teraba secara palpasi di kanan sekitar 2 kali 2 cm dan kiri 2 kali 1 cm berupa nodul. Ini ada sedikit gambaran laboratorium. Mungkin kalau di rumah sakit besar mudah untuk melakukan screening karena punya fasilitas pemeriksaan tiroid, profil tiroid. Didapatkan TSH yang turun di bawah 0,05. Ini saya pikir 0,05 ini pemeriksaan semi kuantitatif ya. Karena tidak ada angka yang pasti, kurang dari 0,05. Yang baik adalah ada angkanya, Dok. 0,032, 0,0 berapa. Tapi kalau 0,05 ini agak sedikit ini, mungkin semi kuantitatif. Terus yang FT4-nya 2,56. Ini meningkat. Jadi artinya pasien ini datang sudah sebelumnya dengan kondisi hipertiroid atau mungkin Graves' disease, sudah dalam pengobatan bertahun-tahun, kemudian hamil. Pada saat kehamilan kondisi hipertiroidnya muncul lagi, mungkin meningkat dari yang kondisi atau statusnya euthyroid berubah menjadi hipertiroid. Untuk blood urin, protein urin di skip saja, nggak usah kita bahas. Nah, ini juga leukosit 3,2. Terjadi penurunan, trombosit juga turun 20.000. Kasus ini juga overlapping dengan HELLP syndrome ya, Dok ya, PEB. Hipoalbumin, peningkatan LDH laktat dehidrogenase 400 sebanyak 471. Nah, pada saat itu dilakukan pemeriksaan USG oleh TS Obgyn. Kesannya janin dalam kondisi baik. Nah, analisa saya pada saat pada kasus ini kemungkinan besar kondisi memang pasien yang hamil tersebut memang dalam kondisi euthyroid, sehingga janin pada saat di USG dalam keadaan baik. Nah, pada 5 hari sebelumnya terjadilah suatu peningkatan atau terjadi hipotiroid. Nah, ini dilakukan scoring pada pasien tersebut ya dengan menggunakan indeks Wayne. Nah, karena kecurigaan suatu hipertiroid dilakukan scoring Bursworth-Tisky. Kesannya ada cuma 10 ya. Ini bukan suatu krisis tiroid atau tiroid storm. Diagnosa pada saat itu hamil kelima dengan partus kedua, abortus 2 kali. Umur kehamilannya 25 minggu dengan preeklamsi berat, partial HELLP syndrome, dan Graves' disease hipertiroid. Kemudian dilakukan evaluasi ulang, didapatkan HB-nya 10, sudah terjadi peningkatan leukosit dari yang 3 jadi 4, dan peningkatan trombosit dari yang 20 jadi 34. Tentunya dengan medikamentosa, di mana dasar kelainan seperti hipertiroidnya teratasi, HELLP syndrome-nya mulai teratasi, laboratorium tersebut akan kembali membaik. Dievaluasi pemeriksaan kandungan, janin masih dalam kondisi baik. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan kesannya memang suatu hipertiroid, nah, si DPJP atau TS tersebut berpikir apakah kondisi tersebut memang
disebabkan oleh suatu autoimun yang reaktif atau memang ada pencetus lain, makanya dilakukan pemeriksaan thyroid receptor antibody. Ini pemeriksaan ini tidak cukup mahal, tidak bisa dilakukan di rumah sakit, harus di-refer ke mungkin dalam hal ini Prodia ya. Saya nggak yakin Prodia juga akan ngirim mungkin ke US atau tempat lain. Hasilnya normal, jadi tidak ada kesan suatu antibody. Ya, sempat dilakukan USG pada tiroid, kesannya adalah struma diffuse, tak tampak massa ataupun limfadenopati. Jadi kesannya jinak. Untuk terapinya, TS tersebut sama ya dok ya, menggunakan antibiotik, PPI, nifedipin, tirosol. Dia menggunakan tirosol 10 mg per 24 jam. Sama sampai hari ketiga perawatan dia menggunakan tirosol. Mungkin kondisi ini waktu itu masih belum pasien ini masih menggunakan dengan maintenance tirosol pada saat perawatan, masih dilanjutkan pada pengobatan yang sebelumnya karena belum muncul suatu kondisi hiperakut ataupun tegak diagnosa. Oke, pada saat kontrol ke poli sempat dipulangkan, pasien tersebut masih menggunakan tirosol, cuma penurunan dosis ya dok, mungkin sudah tercapai remisi atau mencapai suatu kondisi euthyroid. Nah, kemudian kelihatannya pasien tersebut masuk kembali dengan kondisi PEB, ya PEB dan tercetuslah suatu hipertiroid, tapi tidak masuk dalam kondisi thyroid storm. Maka pasien tersebut dilakukan atau diganti pengobatannya dengan PTU 100 mg per 8 jam, kemudian Lugol 6-8 tetes per 8 jam, kemudian terminasi dengan sesar. Oke, pada saat perawatan hari keempat, dia tetap menggunakan PTU, namun dosisnya sudah mulai diturunkan menjadi 100 mg per 24 jam. Hingga pulang. Oke, sekian dok dari saya mungkin. Terima kasih untuk waktunya mendengarkan. Mungkin lanjut ke sesi tanya jawab ya dok ya. Saya bacakan. Iya, baik. Terima kasih dokter. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat box kita dok. Mungkin bisa dimulai dari yang atas dok pertanyaannya. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya, yang ingin menulis ataupun bertanya langsung, silakan bisa mengaktifkan mikrofonnya atau kameranya juga sekaligus. Mungkin Dr. Robi silakan untuk dijawab pertanyaannya dari yang Ibu Lili dulu kayaknya. Ya. Oke ya. Saya coba bacakan beberapa pertanyaan ya. Yang dokter izin bertanya, apakah pasien dengan kondisi hipertiroid bisa melahirkan secara normal, dan apakah hipertiroid adalah penyakit keturunan yang akan dialami anak bila orang tua atau ibunya pernah mengalami penyakit tersebut. Oke, pertanyaan yang baik sekali. Ini hipertiroid bisa melahirkan secara normal atau tidak? Gini, prinsipnya pada saat kondisi dia hamil, apakah terjadi suatu kondisi euthyroid, hipertiroid, apa hipotiroid? Ya dok ya. Kalau pasien itu dengan euthyroid, tidak ada komorbid, dalam arti tertata rapi dengan low dosis, minimal dose maksud saya, kemudian tidak ada pemberat seperti gagal jantung, infeksi dan lain-lainnya, saya rasa tidak ada indikasi untuk dilakukan operasi. Ya. Tapi dengan pertimbangan situasional dok pada saat itu, apakah ada komorbid, apakah ada penyulit yang lain. Jadi menurut saya bisa melahirkan secara normal. Yang selama ini yang di lapangan harus dilakukan pengobatan atau terminasi dengan secara sesar itu pada kondisi-kondisi yang memang
ada penyulit. Pada kasus yang tadi saya bacakan itu adalah suatu kondisi PEB, ya, PEB, kondisi-kondisi gagal jantung, kondisi infeksi berat, ataupun dari TS Obgyn yang sebetulnya dari permintaan dari mereka lah yang memutuskan apakah ini bisa berlahir secara normal ataupun secara sesar. Kami penyakit dalam lebih ke arah pendamping ya. Selama kondisi tersebut eutiroid, kondisi klinisnya baik, tidak ada masalah menurut saya untuk dilakukan kelahiran secara normal. Kemudian apakah penyakit ini keturunan? Kembali lagi dok, untuk struktur anatomi organ-organ dalam itu kan memang secara genetik diturunkan kepada anak. Ya. Ada tidak bisa dipastikan apakah si ibu yang punya kelainan tiroid menurunkan kepada anaknya. Namun bila orang tua memiliki penyakit tiroid, ada namanya scoring faktor resiko. Jadi salah satunya dalam punya faktor resiko untuk tercetusnya kondisi atau penyakit tertentu. Karena secara anatomi tiroidnya itu memang akan mungkin mirip identik dengan si orang tua seperti itu. Namun apakah faktor risiko itu kembali akan tercetus menjadi suatu penyakit? Perlu kondisi-kondisi di luar itu. Apakah ada faktor eksternal seperti penyakit, tiroiditis, infeksi menyerang tiroid, kondisi-kondisi seperti menyerang autoimun yang tidak ada hubungannya dengan tadi yang tidak ada hubungan dengan tiroid, karena ada autoimun seperti SLE atau apa, dia juga kadang-kadang bisa menyerang tiroid, bisa saja. Gitu. Tapi secara garis besar, secara langsung linear dari keturunan, saya rasa tidak 100%. Adapun ada itu hanya menjadi faktor risiko. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, siang dokter, izin bertanya faktor apa saja yang bisa memicu terjadi tiroiditis autoimun? Kembali lagi autoimun. Sampai sekarang yang namanya autoimun tidak diketahui secara pasti. Namun ada faktor risiko seperti lebih banyak perempuan yang mengalami, kemudian lebih banyak di usia yang produktif, ya, usia muda. Kemudian ada juga kondisi-kondisi atau pencetus lainnya seperti mungkin obat-obatan atau gaya hidup, ya bisa jadi faktor apa saja yang bisa menyebabkan tiroiditis autoimun sampai saat ini tidak bisa diketahui dengan pasti, dokter. Ya, salah satunya ya itu faktor risikonya. Dia lebih banyak perempuan karena secara prevalensi lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang mendapat autoimun. Kemudian pada usia yang lebih produktif. Jadi untuk yang sudah agak usia yang sudah tua di atas lansia untuk terjadi autoimun ya memang kecil sekali gitu. Kemudian ada faktor-faktor environment seperti mungkin asap rokok, banyak ini ya, saya nggak bisa bilang secara satu-satu. Jadi autoimun itu sendiri bisa tercetus pada kondisi-kondisi ikutan, dalam arti apakah memang ada autoimun di tempat lain, organ yang lain, karena autoimun tidak berdiri sendiri, artinya tidak pernah menyerang satu organ. Contohnya pada kasus SLE, dia menyerang persendian atau artritis. Nah, selain di tempat persendian, dia akan menyerang tempat lain. Seperti itu. Oke. Satu lagi ya dokternya mungkin ya, saya coba. Ini yang agak panjang, mungkin saya bacakan. Selamat siang, izin bertanya dok, saya pernah mendapatkan pasien datang ke puskesmas ingin bersalin dengan
kehamilan cukup dan USG terakhir 8 bulan dengan berat janinnya 2100. Selama kehamilan tidak pernah memeriksa laboratorium mendukung hipo atau hipo. Oke. Saat lahir berat badan bayi sangat rendah, BBLR ya dok ya. Apakah setelah persalinan pasien tersebut perlu kajian khusus melakukan pemeriksaan laboratorium dan apakah pasien kehamilan berikutnya pasien mengalami hipo? Oke, pertanyaan bagus. Jadi pertanyaannya kalau disingkat, setelah lahir dengan kondisi bayi yang BBLR, ini apakah perlu pemeriksaan atau kajian khusus pada si ibu? Perlu dok. Pertanyaannya kenapa dia sampai BBLR? Itu yang harus dievaluasi. Apakah memang asupan atau nutrisi yang tidak adekuat, ataupun memang secara educated si pasien tersebut kurang memahami atau melakukan ANC yang seharusnya, artinya secara nutrisi sudah tidak terpenuhi, atau yang tadi saya bilang pada teorinya penyebab dari kondisi-kondisi kelainan tiroid salah satunya BBLR. Setelah terjadi seperti itu perlulah dilakukan screening atau pengobatan pada si ibu. Kalau memang ada kondisi-kondisi yang kita temukan, karena tidak bisa semua pasien dengan BBLR ibunya kita anggap sebagai hipotiroid. Tapi apakah ada gejala-gejala atau tanda yang khusus seperti mungkin secara gamblang ada exophthalmos, ada struma, ada pretibia, ada kongestif, riwayat AF rapid, dan lain-lain. Kalau memang curiga ke sana, tidak ada salahnya untuk kita lakukan screening. Karena kalau tidak diobati ya, efeknya terhadap ibu cukup berbahaya, ataupun pada kehamilan berikutnya juga akan mengakibatkan kelainan kongenital pada si janin. Dan apakah kehamilan berikutnya pasien akan mengalami hipo? Oh, tentu saja dok, kalau misalnya tidak dilakukan terapi dengan adekuat, akan sulit, malah akan sangat berbahaya. Pada contoh sebagai kasus, kondisi di mana dia hipertiroid, tidak diobati selama kehamilan, bisa tercetus suatu thyroid storm. Dan itu berbahaya, bisa sampai terjadi kematian. Atau kondisi hipotiroid, bayi tidak berkembang, kematian janin. Oke, saya rasa itu saja ya dok. Mungkin ada satu lagi yang tadi terlewat terkait pertanyaan mendiagnosa kasus subklinis di FKTP dok. Kebetulan kan di sini yang ikut dari FKTP, Puskesmas, dan para bidan. Ya. Oh iya, sorry. Silakan dok. Dokter Siti. Bagaimana cara mendiagnosa kasus subklinis? Di para ahli endokrin ya, endokrinologi, dan ada literatur, bahkan ada bukunya. Ada sedikit kontroversi di mana subklinis ini perlu diobati apa tidak. Ada yang berpendapat sebagian besar ini perlu diobati. Ada juga yang wait and see, observasi aja. Kalau memang nggak ada kelainan, nggak perlu. Gitu. Karena dia kadang-kadang bisa kembali lagi atau kembali seperti kondisi normal. Terus bagaimana cara mendiagnosanya pada kasus tersebut? Susah dok, susah sekali memang. Karena dia subklinis ya, subklinis. Perlu bantuan pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang. Ini yang akan susah di FKTP karena pemeriksaan tersebut tidak ada di sana. Bahkan di rumah sakit tipe C juga harus di-refer ke laboratorium yang punya fasilitas seperti Prodia. Saya nggak tahu, kalau mungkin buat masukan juga buat kita ya dok ya. Mungkin ke depannya mungkin apakah Buddha bisa menyediakan ataupun tidak perlu refer ke laboratorium yang lain. Ini nanti jadi masukan. Tapi memang kalau untuk subklinis ini agak sulit. Kita butuh laboratorium secara spesifik, yaitu pemeriksaan TSH, FT4. Gitu. Jadi intinya pada kasus tersebut harus dilakukan pemeriksaan. Gitu. Oke, baik. Mungkin masih ada, kalau kita buat 2 kesempatan untuk bertanya langsung dok. Siapa tahu ada peserta yang ingin bertanya langsung, silakan boleh dibuka mic-nya, kita buka 2 kalau memang ada. Tapi kalau memang tidak ada, ya, apakah ada yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Robi?
Kalau ada silakan di unmute dan dibuka kameranya untuk bisa bertanya langsung. Namun kalau memang tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak Dr. Robi atas sharingnya pada kesempatan siang hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat buat para peserta webinar yang hadir pada hari ini, terutama mereka yang ada di FKTP, di Puskesmas, di klinik, ataupun rekan-rekan bidan. Mungkin ada penutup apa dok, take home message gitu dok buat ya untuk teman-teman di FKTP, yang pertama jangan khawatir atau jangan takut bila mendapatkan pasien-pasien dengan kelainan tiroid pada saat kehamilan. Ya. Tata laksana saja sesuai dengan simptom, lakukan scoring, ya. Walaupun memang yang saya bilang akan overlapping dengan klinis yang ada, coba temukan ada kondisi klinis yang memang khas seperti struma esoptalmus atau odem pretibial atau kondisi-kondisi mungkin gagal jantung ataupun AF rapid atau aritmia. Perlu bila mencurigai suatu kondisi dengan kelainan tiroid, sebaiknya di refer saja dok, di refer untuk penegakan diagnosa. Karena setelah penegakan diagnosa, kami sudah mencapai suatu kondisi eutiroid, nah itu bisa ditata laksana di FKTP. Gitu. Mungkin take home message-nya itu aja, bisa langsung di refer, karena setelah mencapai eutiroid nanti akan kita kembalikan ya dok ya ke FKTP. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih banyak Dr. Robi atas kesempatan hari ini. Jadi seperti tadi disampaikan, kalau memang tidak bisa dilakukan penata-laksanaan, bisa langsung di-refer ke rumah sakit. Kebetulan kalau di RSUD Bunda Alia, kita ada Dr. Robi yang setiap hari praktek di hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 2 siang. Dan juga melayani BPJS. Silakan kalau ingin merujuk pasien BPJS bisa digunakan pikirnya, ditambahkan sarananya, ada lab atau ada farmasi, sehingga nanti muncul nama Bunda Alia di situ. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada siang hari ini. Jangan lupa juga di follow Instagram atau Facebook Bunda Alia untuk bisa dapat informasi-informasi terkait webinar-webinar selanjutnya. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.